Kalau kalian meragukan nasab saya, berarti sama saja kalian meragukan di mana saya memiliki orang tua yang keturunan anak cucunya Rasulullah. Dan jangan juga sekali-kali gitu ya memposting foto saya dengan katakan tidak enak begitu kan. Janganlah, jangan, nanti tahu sendirilah akibatnya. Dan buat para netizen yang mengatain saya atau gimana ya, pokoknya dengan ucapan jelek, perkataan jelek, saya cukup berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang sirik, fitnah, hasud, zalim kepada hamba, jadikan dia tahu sendirilah akibatnya. Terus tanggapannya tentang netizen yang meragukan Habib, masa Habib jadi dukun? Sebenarnya Habib ini dukun atau enggak sih? Insyaallah ana 100% ana bukan dukun, 100% demi Allah ana bukan dukun, cuman sedikitlah ngobatnya bisa ya buat ngebantu umat atau gimana. Terus saya pribadi gitu ya, buat ngobatin orang tuh sedikit pun kalau dikasih mahar saya ambil, enggak juga nggak apa-apa kalau saya mah. Dan saya tidak pernah ada kata nipu. Yang saya bisa lakuin, yang tidak ya tidak saya. Begitu. Saya hanya membela di mana saya memiliki guru dan di mana saya memiliki orang tua. Nah, guru saya udah dihina ya kan, dihina sama beliau ya kan. Terus orang tua saya adalah sebutan beliau gitu. Makanya saya turun gunung langsung. Gitu. Ada lagi? Oke. Habib bukan dukun, tetapi kenapa Habib melaporkan pesawat merah dengan Asosiasi Dukun Indonesia, Bib? Oh, jadi begini ceritanya ya. Saya ini bersama Asosiasi Dukun Indonesia. Dukun Indonesia ya. Bukan saya masuk di grup itu, boleh dicek. Ada nggak saya masuk di grup itu? Boleh dicari tahu, ada nggak? Bukan. Saya bukan memihak kepada dukun. Namun ketika saya pengen nyamperin teman saya ada di Polres kemana ya? Polres kemarin kan ya? Pas bertemu sama beliau, begitu. Bertemu sama beliau, kebenaran saya tahu mengenai Marcel begitu kan ya. Sekalian aja mungkin begitu ya. Dan ingat, saya di situ bukan berarti saya dukun ya, bukan. Cuman hanya kebetulan begitu. Oke. Habib ini katanya cicit Mbah Priuk ya. Bisa dijelaskan nih silsilah dari Mbah Priuk itu sendiri? Waduh, kepanjangan silsilahnya. Udah aja langsung aja dicek aja langsung ya di YouTube-nya Laskar Alawiyyin Indonesia. Cek aja langsung. Itu udah lengkap semua. Oke. Laskar Alawiyyin Indonesia ini apa, Bib? Udah itu Laskar Alawiyyin Indonesia, dicek aja, itu udah klarifikasi saya, permohonan maaf saya semua di situ. Dan nasib saya udah ada yang nyebutin gitu. Nah itu Laskar ini sebuah organisasi atau resmi. Fokusnya di apa, Bib? Ya menangani para habaib, merangkul para habaib. Oke, Bib. Tapi di sini netizen berkoar-koar bahwa Habib ini masih diragukan kehabibannya. Ini bagaimana sih, Bib? Nggak apa-apa. Kalau aneh sih ahlan wa sahlan aja ya. Mau dia percaya, mau enggak, ya biarkan saja. Netizen itu maha benar gitu ya. Mau di gimana juga benar dan netizen tuh begitu. Tinggal kita sendiri gitu. Kenapa netizen bisa berkomentar seperti itu? Nah, tinggal kita sendiri yang membenahinya. Begitu. Tapi tanggapan dari keluarga Habib sendiri yang mengenai Habib yang viral saat ini gimana, Bib? Untuk saat ini ya keluarga ya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja karena sudah saya jelaskan gitu. Tapi ada kecemasan tersendiri nggak, Bib, keluarga? Ya pasti. Karena melihat para netizen yang ngupload foto saya dengan sembarang kata-kata kan, ya takut lah begitu. Terus gimana nih, Bib? Maksudnya apakah ada larangan tersendiri menghina Habib atau gimana, Bib? Larangan sendiri mah jangan keluar dari saya dah. Coba dari teman saya ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hal ini saya hanya sebagai penengah aja ya. Saya tidak melakukan sebuah
hal-hal yang menurut saya hal tersebut perlu diklarifikasi. Karena apa? Beberapa waktu lalu mungkin sempat viral daripada kejadian-kejadian yang menyinggung daripada Habib Jindan ini sendiri, dan juga akhirnya berdampak ke mana-mana gitu kan. Jadi menurut saya apapun yang terjadi di luar sana, di sini saya bersikap netral ya. Terutama kepada para netizen, saya harapkan jangan pernah lah. Memang kesalahan itu semua orang punya kesalahan gitu kan. Cuma hal tersebut walaupun hal tersebut melibatkan seorang habaib ini tetap seorang habaib. Apapun yang dilakukan habaib, dia tetap habaib. Karena apa? Karena itu adalah dari silsilah keturunan seperti itu. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki nasab ataupun keturunan. Jadi menurut saya untuk kita sendiri harus pintar-pintar lah di dalam memberikan sebuah statement di luar sana tentang terkait masalah kehabiban ini sendiri daripada Habib Jindan. Walaupun memang saat ini beberapa lembaga seperti Laskar Alawin Indonesia telah melakukan sebuah klarifikasi ataupun sebuah pembuktian daripada Habib Jindan. Menurut saya untuk teman-teman netizen di luar sana yang mungkin masih meragukan daripada kehabiban seorang Habib Jindan, bisa langsung dicek di sana. Selama ini saya mendampingi daripada Habib Jindan di luar daripada hal-hal yang memang sedang ramai dibicarakan di luar sana. Murni yang saya lakukan ini adalah demi mempertahankan sebuah kehormatan daripada silsilah ataupun nasab kenabian yang dimiliki oleh Habib Jindan. Jadi menurut saya untuk para netizen lebih bijaklah di dalam memberikan statement-statement yang mungkin itu bisa menjerumuskan kita di dalam akidah kita. Terutama kita juga untuk yang beragama muslim, seorang Habib ini adalah silsilah Nabi. Dan juga menurut saya untuk orang-orang yang sudah menghina daripada keturunan, anak, cucu daripada Nabi, otomatis akan dipertanggungjawabkan itu nanti sampai dengan akhirat gitu kan. Ataupun memang harus bersahadat ulang kan seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik kita lebih bijak dalam menghadapi hal ini. Hal ini yang mungkin ranahnya tadi adalah seputar tentang perdukunan dan juga sebagainya. Saya rasa tidak perlu rangkaiannya itu dikait-kaitkan kepada seorang Habib gitu kan. Walaupun nantinya pasti akan berdampak kemana-mana, akan memecah belah persatuan. Demi NKRI kita harus bisa berpikir juga gitu kan. Apakah akidah kita ini rusak ataupun tidak gitu. Tapi ya silahkan saja, kalaupun memang ada netizen di luar sana yang mungkin memiliki statement sendiri, ya silahkan saja. Saya di sini hanya mendampingi seorang Habib Jindan. Saya juga selama ini berusaha untuk mempertemukan Habib Jindan ini dengan beberapa Habib-Habib yang telah senior untuk mengklarifikasi kejadian ini agar tidak semakin melebar kemana-mana ranahnya gitu. Kita pahami sendiri, jangan sampai nanti umat ini terpecah belah. Persatuan NKRI terpecah belah hanya karena permasalahan-permasalahan yang menurut saya tidak harus dibesar-besarkan seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin bisa Habib Jindan langsung yang lebih banyak berkapasitas dalam hal ini. Dalam hal ini saya hanya mengarahkan Habib Jindan untuk banyak bersilaturahmi kepada para habaib yang lain agar pertanyaan netizen bisa terjawab seperti itu. Oke, mengenai kasus Marsha yang telah berjalan nih, udah sampai mana sih, Bim? Wah, kurang tahu, itu mau tanya aja ke para ini ya, persatuan dukun ya. Saya sudah katakan, ini saya katakan sekali lagi, saya bukan dukun dan saya bukan bagian dari Persatuan Dukun Indonesia, bukan. Saya hanya membela di mana saya memiliki seorang guru. Gimana kalau kalian memiliki seorang orang tua dan guru dihina, bagaimana rasanya? Ada suatu hadis ya, barang siapa yang menghormati dan menghargai orang tuamu, dan barang siapa yang menghargai dan menghormati gurumu, maka engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi ya buat kalian gitu ya, kalau misalnya mau berpendapat itu mikir lagi, carilah unsur yang pas, jangan mendengar sebelah pihak. Boleh kalau ingin bertemu dengan saya, boleh saya jelaskan semuanya. Kalau untuk para netizen kan cuma mendengar dari berita ini viral, berita ini viral. Janganlah. Kalian dengar dulu, dengar yang matang, baru kalian boleh bertindak. Kalau misalnya oke lah, saya akui, contoh saya bergabung di video itu bersama Dukun Indonesia ya, di videonya itu ya. Oke, saya akui saya salah kalau masalah itu mah.
Cuman kan ya siapalah manusia ini? Manusia yang tempatnya salah. Manusia ini sampah. Yang maha benarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pas awal pelaporan itu kan ada Habib ya sama pengacaranya Bang Firdaus. Itu Habib hanya mendampingi kah ataupun mewakilkan dari guru Habib sendiri? Jadi saya ketemu di sana, kebenaran ada tim cumi-cumi tuh mau ngeliput, saya dipanggil, memang saya kenal dengan beberapa orang situ, kenal. Ya, jadi saya masuk sana gitu. Jadi sekalian lah gitu. Oke. Untuk diundang ke podcast Dr. Icapri sendiri itu diajak atau gimana gitu? Dokter Catri diajak Diajak oleh? Pengacara. Oke, Bib, mungkin kisruh saat ini lagi panas-panasnya ya, Bib ya. Harapan Habib sendiri bagaimana, Bib? Harapan saya pribadi sih singkat aja. Dengan kekisruhan saya ini lagi ramai-ramainya, semoga ya dapat hikmahnya aja begitu kan. Dan buat para netizen yang mengatain saya atau gimana ya, pokoknya dengan ucapan jelek, perkataan jelek, saya cukup berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang sirik, fitnah, hasud, zalim kepada hamba, jadikan dia sadar dan taubat. Itu aja kalau aneh. Oke, Bib, terima kasih, Bib. Pas nih. Harusnya yang pertama